Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Presiden Joko Widodo ya seringkali ini dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur RI dan sebutan ini pasti muncul bukan tanpa alasan. Bayangkan saja selama masa jabatannya sebagai orang nomor 1 di tanah air, ribuan kilometer jalan tol itu sudah terbangun dan pembangunan infrastruktur secara jor-joran ini merupakan contoh upaya nyata pemerintah untuk meraih mimpi Jokowi menghubungkan negeri ya. Jika seluruh wilayah di Indonesia sudah tersambung dengan infrastruktur yang memadai, harapannya pertumbuhan ekonominya juga bisa lebih terdongkrak dan lebih merata pastinya. Lalu seperti apa sih realisasi dan target kedepannya untuk pembangunan jalan tol di Indonesia serta apa saja kendala yang dihadapi pemerintah selama ini, kita akan bahas bersama. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2021 ini atau tepatnya di April 2021 gitu ya, ternyata sudah ada panjang ruas tol yang sudah beroperasi di Indonesia selama ini 2.391 km. Ini terbagi dalam 62 ruas tol ya yang sudah beroperasi selama ini. Dari total ini sepanjang 795 km ini dibangun sejak tahun 1978 sampai 2014. Kemudian dilanjutkan di periode 2015 sampai 2019 ketika Jokowi masuk jadi presiden dan itu sudah selesai 1.298 km jalan tol. Ditambah lagi sebanyak 246 km di tahun 2020 lalu dan khusus di tahun ini sepanjang bulan Januari sampai dengan April 2021 gitu ya sudah ada 54,69 km ini dari 7 ruas tol yang juga sudah beroperasi atau selesai dibangun. Nah, kita lihat apa saja sih ruas tolnya gitu ya. Tadi ada 7 ruas tol mulai dari Banda Aceh, Sigli seksi 3, Medan Binjai seksi 1A, Bekasi Cawang Kampung Melayu, Serpong Cinere seksi 1 ini baru diresmikan Jokowi bersama dengan Cengkareng Batu Ceper Kunciran gitu ya. Panjangnya masing-masing 6,5 km dan 14,2 km serta Kayu Agung Palembang Betung seksi 1 tahap 1B dan Bogor Ring Road seksi 3A. Nah, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ini mengatakan kehadiran sejumlah jalan tol ini akan terhubung nanti dengan kawasan-kawasan produktif ya, mulai dari kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya logistiknya dan kemudian meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Pertanyaan lainnya bagaimana nih target selanjutnya ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita bergeser dulu ke beberapa slide di akhir gitu ya. Kalau dilihat jumlah panjang jalan tol yang akan beroperasi ke depannya itu masih akan terus bertambah lagi. Ini menurut Kementerian PUPR gitu ya. Targetnya di tahun 2021 ini akan ada 427 kilometer jalan tol baru yang akan beroperasi sehingga kalau ditambah tadi dengan yang sudah beroperasi di tahun-tahun sebelumnya totalnya ada 2.764 kilometer jalan tol di Indonesia gitu ya. Dan di tahun ini kalau dikurangi dengan yang beroperasi tadi 54,69 km sudah selesai di tahun Januari sampai April 2021 gitu ya, maka masih ada sisanya kan sebesar 373 km. Nah, inilah yang akan dibangun di beberapa ruas tol, akan diselesaikan gitu ya. Ada dari Sumatera misalnya untuk Trans Sumatera sepanjang 172,9 km ini untuk ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi, Parapat seksi Kuala Tanjung Pamatang Siantar, kemudian ada Sigli Banda Aceh seksi 2, 5 dan 6, kemudian Padang Pekanbaru, ruas Pekanbaru Bangkinang sepanjang 40 km gitu. Dan kemudian untuk di wilayah Jabodetabek juga ada beberapa ruas tol seperti tol Cibitung Cilincing seksi 1 sampai 4, kemudian ada tol Cimanggis Cibitung seksi 2, Jatikarya Cibitung, kemudian ada Bekasi Cawang Kampung Melayu seksi 2A serta 6 ruas tol DKI seksi A dan Kelapa Gading Pulau Gebang gitu ya. Serpong Balaraja seksi 1A juga rencananya akan dibangun di tahun ini. Kemudian non Trans Jawa atau Trans Sumatera gitu ya, ada tol Cilenyi Sumedang Dawan seksi 1, 2, 3 dan 6.
kemudian ada Ciawi Sukabumi seksi 2A, ada Serang Panimbang seksi 1, Balikpapan Samarinda seksi 1 dan 5, serta Manado Bitung seksi 2B, Danau Wudu Bitung sepanjang 12,7 km. Nah, itu dia target-target yang akan dicapai di tahun ini gitu ya untuk melengkapi sejumlah ruas tol yang tadi sudah dibangun. Nah, walaupun sudah ribuan kilometer jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi, tapi tetap saja ternyata nih tidak semua proyek jalan tol itu berjalan mulus ya. Ada aja kendala yang selalu muncul, salah satunya yang paling klasik ya dari persoalan pembebasan tanah ya. Bukan cuma soal negosiasi harga ke warga setempat, tapi bisa juga jalan tolnya melewati tanah terlarang seperti tanah adat atau lahan konservasi. Ini ada 4 ruas tol setidaknya yang sedang ditangani pemerintah, tapi terkendala persoalan lahan yang sudah dirangkum oleh tim CNBC Indonesia. Kita lihat yang pertama ada tol Serpong Balaraja atau Serbaraja ya. Ini ditolak warga karena masalahnya warga di Cilenggang itu rumahnya dilewati oleh trayek tol, menolak harga ganti rugi yang diberikan dari pemerintah. Sebelumnya ini juga sempat dibahas oleh anggota Komisi 5 DPR RI yang juga sempat mengatakan nih ada investor dadakan yang mau ambil keuntungan katanya dari proyek tol ini sehingga proses pembebasan lahannya jadi lebih rumit lagi, bukan hanya melibatkan warga setempat saja. Karena sejak ditekan sejak tahun 2016 sebetulnya pembangunan tol Serbaraja ini baru masuk tahap pembangunan seksi 1 dan akan segera dilanjutkan ke seksi 2 dan ketiga. Tapi masih menunggu pembebasan lahan tadi ya di beberapa titik pembangunan. Proyek ini dipegang oleh PT Transbumi Serbaraja dengan nilai investasinya mencapai 6,04 triliun rupiah. Jadi lumayan juga nih angka yang harus dikeluarkan gitu ya. Kemudian dari total panjangnya 5,15 km, pembangunan tol ini ditarget bisa selesai di Desember tahun ini. Kita nantikan apakah dengan masalah pembebasan lahan ini masih bisa sesuai target ya penyelesaiannya. Kemudian ada juga tol Padang Sicincin yang telah yang dibangunnya tuh melewati tanah adat ternyata. Jadi ruas tol yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera ini sempat dikabarkan di stop oleh PT Hutama Karya karena ada kendala pembebasan lahan. Untuk itu Hutama Karya mulai memikirkan beberapa rencana alternatif lainnya ya, mulai dari pengajuan penetapan lokasi baru atau direlokasi trasenya sampai koordinasi dengan berbagai pihak dalam pembangunan. Berikutnya ada juga 2 ruas tol di Medan yang juga terkendala pembebasan lahan. Ada ruas tol Medan Binjai dan Binjai Langsa 1. Menurut pemerintah, 2 ruas tol ini yang membutuhkan percepatan dari segi investasi tepatnya untuk mengatasi pembebasan lahan gitu. Yang terakhir ada tol Jogja Solo nih. Ini nabrak situs lahan harta karun yaitu komplek rumah situs Wonoboyo di Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Nah, lahan parkir di rumah situs ini berisi kisah penemuan harta karun Mataram kuno yang dipasang patok proyek. Jadi macam-macam ya. Tapi selain pembebasan lahan, yang juga yang sering jadi kendala gitu ya, tentu saja masalah pembiayaan. Karena untuk membangun jalan tol atau juga infrastruktur lainnya pastinya butuh anggaran yang gak sedikit, bahkan jumbo. Pemerintah sendiri memprediksi total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur termasuk jalan tol di dalamnya gitu ya. Dari tahun 2020 sampai 2024 itu mencapai 2.000 triliunan rupiah ya, dan ini bisa dicapai. Masalahnya kemampuan negara itu dengan APBN hanya mampu memenuhi 30% aja atau sekitar 623 triliun rupiah. Artinya masih ada sisanya kan, yaitu 70%. Nah, untuk itu pemerintah butuh pendanaan dari luar APBN atau non APBN, itu 1.400-an triliun rupiah ya, bisa dari swasta atau dari skema KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini adalah alternatif pembiayaan infrastruktur yang diharapkan bisa jadi sarana terbaik untuk mewujudkan pembangunan tanpa membebani negara. Nah, bagaimana sih anggarannya di tengah pandemi ini gitu ya? Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2020 lalu anggaran infrastruktur itu hanya sebesar 281,1 triliun rupiah. Ini udah dipangkas besar-besaran dari alokasi awal sebetulnya 400-an triliun rupiah. Karena pemerintah memang fokus sedang menangani pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, di tahun ini anggarannya ternyata melonjak lagi sampai 50%, hampir 50% menjadi 417,8 triliun rupiah. Nah, ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan anggaran infrastruktur di tahun ini bukan berarti pemerintah mengabaikan pandemi.
pandemi ya, tapi justru dilakukan untuk mengejar proyek-proyek yang tertunda pada tahun lalu sehingga diharapkan bisa jadi pendorong pemulihan ekonomi Indonesia setelah terpukul pandemi. Nah, bagaimana sih terakhir dampaknya ke prospek emiten jalan tol gitu ya. Kalau dilihat secara year to date sih ada 5 BUMN karya nih yang sepanjang tahun ini ya saham-sahamnya masih terkoreksi ya, downtrend. Jasa Marga terkoreksi 11,02%, Waskita bahkan terkoreksi 22,92%, Adikarya, Wika juga gitu, bahkan PTPP sampai terkoreksi 34,85%. Ini sejalan dengan kinerja laporan keuangan emiten BUMN karya yang memang di tahun lalu masih tertekan karena pendapatannya menurun drastis dan nggak mampu nih membiayai beban-beban operasional ataupun keuangan. Jadi laba bersihnya turunnya signifikan, bahkan ada beberapa yang merugi ya. Belum lagi jumlah kasnya juga menurun sehingga potensi gagal bayar utangnya dikhawatirkan bisa membesar. Tapi kalau ditanya prospek ke depannya seperti apa sih? Banyak analis yang mengatakan ini akan sangat tergantung dengan keberhasilan lembaga investasi atau lembaga pengelola investasi Indonesia, yaitu Indonesia Investment Authority ya, atau INA, yang diharapkan itu bisa membiayai infrastrukturnya, kemudian juga mengatasi masalah utang-utang BUMN karya tadi. Nah, kita nantikan bersama apakah di periode yang keduanya ini mimpi Jokowi untuk menghubungkan negeri bisa benar-benar tercapai, melebihi bahkan dari target yang sudah ditentukan.